Ya oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Masuknya Chung Myun ke medan pertempuran tentu saja membuat keadaan berubah. Pasukan dari Pedang Ular Merah menyadari jika Chung Myun adalah sosok yang berbahaya. Oleh sebab itulah mereka mulai berkumpul ke arah Ye Pyong dan berkata, "Lindungi Kapten." Tentunya akan jadi masalah besar bagi mereka semua jika kembali tanpa membawa Ye Pyong. Tapi tentunya Chung Myun sama sekali tidak peduli. Ia tetap berjalan dengan tatapan yang tajam. Seseorang pun berkata, "Berhenti jika kau mendekat." Belum selesai ia mengucapkan kata-katanya, pedang Chung Myun telah menebas lehernya. Itu adalah gerakan yang sangat cepat. Bahkan semua orang yang berada di sana tidak bisa mengikuti gerakan Chung Myun. Mereka merupakan seseorang yang telah banyak melakukan pertempuran. Dan saat melihat hal tersebut tentunya mereka sangat sadar jika Chung Myun berada di liga yang berbeda. Chung Myun terus melanjutkan langkahnya. Dan ia juga bergumam, "Jika itu di masa lalu, kau pasti sudah mati tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun." Ya, tapi kali ini agak berbeda. Lalu Chung Myun pun mulai berteriak, "Siapapun yang mundur, aku akan mengampuni nyawanya. Dan mereka yang mendekat akan mati." Tentu saja itu bukanlah gertakan karena mereka telah melihat aksi yang dilakukan oleh Chung Myun. Beberapa orang yang ketakutan mulai melangkah mundur, tapi masih ada juga yang mempertahankan posisinya. Dan saat itulah satu persatu mulai tumbang dengan luka di lehernya. Bahkan ada yang berusaha melakukan trik kotor. Saat Chung Myun berjalan melewati beberapa orang, ada salah satu dari mereka yang berusaha menebas Chung Myun dari belakang. Dan tentunya itu adalah perbuatan yang sia-sia. Pada akhirnya orang tersebut juga mati dengan sangat mengenaskan. Dan sudah 4 orang mati. Tentunya itu sudah cukup untuk membuat mereka yang tersisa mundur. Kini Ye Pyong sudah berada di hadapan Chung Myun. Ia juga merasakan ketakutan. Ia sadar berbeda dengan Chung Myun yang tidak akan membunuh lawannya, sosok di hadapannya adalah monster yang bahkan tidak akan berkedip saat membunuh musuhnya. Lalu Chung Myun pun mulai bersuara, "Sebaiknya apa yang harus aku lakukan kepadamu? Jika itu dulu tidak akan ada banyak yang kufikirkan, tapi kali ini berbeda. Dahulu juga ada seseorang yang bisa menjagaku, tapi kali ini aku melakukan semuanya." Tentu saja Ye Pyong tidak mengerti maksud perkataan Chung Myun, tapi ia mulai berkata, "Tolong ampuni aku." Jika demikian, maka belum selesai Ye Pyong mengucapkan kata-katanya, kaki Chung Myun sudah mendarat di mulutnya. Dan Chung Myun pun berkata, "Diam, aku sedang berpikir." Tentunya jika situasinya dibalik, Ye Pyong tidak akan pernah membiarkan seseorang pun hidup saat melawannya. Tapi Chung Myun memiliki banyak hal untuk difikirkan, terutama karena kondisi Gunung Hua yang tidak seperti dahulu. Hingga akhirnya ia pun membuat keputusan. Tapi sebelum itu Chung Myun memotong tendon kaki dan lengan milik Ye Pyong. Dan ia pun berkata, "Kembalilah dan katakan pada pimpinanmu, jika kalian berani-beraninya menginjakan kaki lagi di Shanxi, maka Gunung Hua dan juga aku akan menghadapi kalian semua. Jadi pergilah sebelum aku berubah pikiran." Dan itulah akhir dari malam panjang yang mengerikan. Chung Myun pun mulai kembali ke arah Baekhyun dan yang lainnya. Lalu ia pun berkata, "Begitulah seharusnya kau menyelesaikan permasalahan. Tentunya akan berbeda cerita jika Baekhyun yang melakukannya. Tapi pastinya nanti Chung Myun masih tetap berkomentar negatif terkait apa yang ia lakukan. Pada akhirnya Baekhyun hanya bisa pasrah dengan kata-kata Chung Myun. Lalu ia pun mulai bertanya, "Tapi Chung Myun, apakah itu tidak terlalu kejam?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Kejam? Apakah kau tahu apa yang dimaksud dengan kejam?
itu jika aku membunuh mereka. Lalu menurutmu mana yang lebih kejam, membunuh satu orang atau membunuh dua orang? Tentu saja jawabannya dua. Tapi apakah kau tidak berpikir berapa orang yang akan mereka bunuh di masa depan nanti? Tentu saja itu adalah jawaban yang tidak perlu dijawab. Baekhyun tahu benar mereka merupakan orang-orang yang membunuh orang lain hanya dengan kesenangan. Jadi membiarkan mereka hidup pada dasarnya merupakan kebaikan hati. Lalu tiba-tiba penatua Hyun Yong masuk dalam percakapan tersebut. Benar-benar seorang Taois harus memiliki kebaikan hati. Begitu juga dengan Plum Blossom Saint. Apakah kau tidak tahu jika leluhur kita itu hanya membunuh mereka yang merugikan warga sipil? Tidak hanya itu, Baekhyun dan juga Hyun Yong mulai menceritakan kisah legenda dari leluhur mereka, yaitu Plum Blossom Saint. Dan itu membuat Chung Myun tidak nyaman karena sebenarnya apa yang mereka ceritakan agak berbeda dengan cerita aslinya. Karena Chung Myun sendirilah yang melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu Chung Myun berkata, baiklah, mari kita berhenti membicarakan hal itu. Di lain sisi, Nam Ja Myung merasakan keterkejutan yang sulit ia ungkapkan. Pasukan pedang ular merah dikalahkan. Adapun Yebyeong bukan naga ilahi Gunung Hua, tapi pedang benar Gunung Hua lah yang mengalahkannya. Sampai saat ini ia sulit untuk mencernanya. Kapan Gunung Hua sekuat ini? Padahal hampir seluruh subsekte melarikan diri, tapi hanya dengan Gunung Hua saja masalah terselesaikan. Para warga yang menonton kejadian tersebut mulai berbisik satu sama lain. Apakah ini sudah selesai? Tentu saja mereka yang menyaksikan adegan tersebut merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh Gunung Hua. Tapi beberapa orang masih khawatir karena rombongan pedang ular merah masih belum meninggalkan Xi'an. Seseorang pun bertanya kepada salah satu murid, "Murid, apakah ini sudah selesai?" Dan seseorang pun menjawabnya, "Ya, tapi jangan terlalu dekat dengan mereka. Kami masih belum yakin apa yang akan mereka lakukan. Jangan dekat-dekat sampai mereka semua meninggalkan Xi'an." Dengan jawaban tersebut tentu saja membuat para warga yakin jika pasukan ular merah telah dikalahkan. Mereka pun mulai mengucapkan terima kasih kepada murid-murid Gunung Hua. Dan selang tak lama kemudian pasukan ular merah pun mulai membopong kapten mereka dan meninggalkan Xi'an. Para warga yang menyaksikan hal tersebut mulai menyoraki pasukan ular merah. Lalu Chung Myun pun berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian begitu santai? Apakah perlu aku mematahkan tulang-tulang kalian?" Mendengar ancaman tersebut tentu saja membuat mereka berlari sekuat mungkin. Di lain sisi seseorang pun berteriak, "Berani-beraninya kalian memasuki Xi'an saat sekte ujung selatan menutup gerbangnya." Mendengar kata-kata sekte ujung selatan entah kenapa membuat beberapa orang tidak nyaman. Mereka pun mulai menanggapinya, "Kenapa kau mengucapkan sekte ujung selatan? Mereka tidak ada di sini. Bukankah Gunung Hua yang mengusir mereka?" Tentunya terjadi pro dan kontra. Memang benar jika sekte ujung selatan tidak menutup pintunya, para pasukan kejahatan tidak akan memasuki Xi'an. Tapi yang membuat mereka kesal adalah para subsekte mereka melarikan diri dan bahkan tidak menceritakan hal tersebut kepada masyarakat. Dan melihat apa yang dilakukan oleh subsekte mereka, bukankah bisa saja terjadi jika pasukan yang lebih besar datang, sekte ujung selatan juga akan melarikan diri? Walaupun argumen itu tidak akurat, tapi kita bisa melihat tingkah laku orang tua dari anak-anaknya. Karena subsektenya melarikan diri, bukankah itu berarti sekte ujung selatan tidak memberikan didikan yang benar? Mendengar cemoohan tersebut tentu saja membuat Nam Ja Myung terdiam. Ia merasa sangat kesal. Ia juga bingung apa yang harus ia katakan kepada pimpinan sekte nantinya. Di sisi
lain, para masyarakat ataupun warga pun mulai mendekati murid Gunung Hua. Mereka berterima kasih atas rahmat yang diberikan, karena jika tidak ada Gunung Hua mungkin mereka semua akan dalam bahaya. Tapi Chongmyun menanggapinya dengan sangat bijak. Tidak perlu berterima kasih karena kami membuka subsekte di Xi'an. Bukankah itu berarti kami juga memiliki kewajiban untuk menjaga warga-warganya? Tentunya kata-kata tersebut diucapkan untuk menginjak harga diri sekte ujung selatan dan juga subsektenya. Murid-murid Gunung Hua bahkan langsung paham dengan perkataan Chongmyun. Ya, ia adalah sosok yang lebih baik menginjak orang lain daripada mendapat pujian, apalagi jika itu adalah sekte ujung selatan. Dan dengan itu para warga pun mulai bersorak-sorai kepada sekte Gunung Hua, dan itu merupakan malam yang sangat meriah. Mungkin saja suara sorakan tersebut sampai terdengar ke sekte ujung selatan yang sedang menutup gerbangnya. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.